Penetapan tersangka pada Baradae memang menjadi tonggak awal dari keterbukaan kasus kematian Brigadir Yosua. Meski demikian, pihak kuasa hukum Baradae menyebutkan bahwa penetapan tersangka ini terlalu dini. Sebentar ya Bang ya. Bareng-bareng dulu, bareng-bareng dulu. Depan. Oke. Ya, cek. Saat ini saya bersama dengan kuasa hukum dari Baradae, betul ya Bang ya? Iya. Bang Andreas ya? Iya. Bang, jadi soal penetapan status tersangka terhadap Baradae ini bagaimana Bang? Ya. Dari kuasa hukum? Sebentar ya, nanti kita sama-sama aja. Kemarin sudah ditetapkan sebagai tersangka. Sudah. Ya, tanggapan dari kuasa hukum soal penetapan status tersangka ini bagaimana Bang? Ya. Bang Andreas? Nanti kita sama-sama aja. Ini dari program Fakta TV One, bagaimana Bang untuk status penetapan tersangka? Ya. Oke. Bentar ya. Klien kami ya, kira-kira kemarin sebenarnya hari ini tanggal 4 itu sudah penetapan tersangkanya itu diberikan di tanggal 3 sebenarnya. Ya. Di tanggal 3 sebagaimana kita sudah ketahui bersama bahwa tanggal 3 itu sudah diumumkan ya oleh Pak Dir waktu itu, Dir Tipidum, bahwa klien kami dinyatakan sebagai tersangka. Itu sekitar jam 10 lewat lah. Nah, yang sangat kami sayangkan memang prosedurnya. Saya sejak awal sudah menyatakan bahwa sebenarnya klien kami dan kami juga sebagai tim kuasa hukum akan selalu kooperatif dengan proses yang ada dan menyampaikan apa adanya. Itu yang pesan saya kepada klien saya. Nah, kemudian ada satu hal yang sangat kami sayangkan, sebenarnya kami sangat mengharapkan semua prosedur ya sesuai dalam KUHP itu dijalankan. Nah, cuman ternyata sebagaimana kemarin saya yang mendampingi langsung, itu pemeriksaan klien kami sebagai saksi baru selesai di tanggal 4 ya, tepatnya jam 1 lewat 2. Ya. Jadi kami mempertanyakan bagaimana seseorang ya yang belum selesai diperiksa sebagai saksi ya, belum selesai diperiksa sebagai saksi tapi sudah dinyatakan sebagai tersangka. Bukan hanya kuasa hukum Barada Richard Eliezer atau Baradae saja. Kamarudin Simanjuta, kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua pun merasa penetapan status tersangka terhadap Baradae memiliki kejanggalan. Menurut dugaannya, Baradae bukanlah pelaku pembunuhan terhadap Brigadir Yosua. Jadi kalau menurut Anda ini peran dari Baradae dalam konstruksi kasus ini Baradae seperti apa? ini saya duga dia dibayar untuk mengakui perbuatan itu. Dari mana dugaan itu? Ya orang bukan dia pelakunya. Makanya harus diperiksa rekening dia, rekening keluarganya, atau rekening kalau dia sudah punya istri atau pacar. Diperiksa dulu. Dapat bonus berapa dia? Kan begitu, itu harus diperiksa. Ada dugaan ke situ. Mana mungkin, kan dia kan tidak punya kapasitas punya senjata. Belum ada dibuktikan bahwa dia telah uji psikologi untuk memiliki senjata itu. Belum ada dibuktikan oleh penyidik dia punya sertifikat untuk itu. Lalu senjata dari mana itu? Dan saya punya catatan itu punya senjata BJP. BJP itu Brigadir Jenderal Polisi kan begitu. Bentar Bang, bentar. Ini menarik nih. Kalau tadi Anda mengatakan bahwa Baradae ini bayaran dan lain sebagainya, Anda punya bukti yang menguatkan argumentasi itu Bang? Ya tentu ada buktinya, makanya kami kasih ke penyidik. Oke. Tolong diperiksa. Itu bukti seperti apa Bang? Untuk memastikan itu kan ya bukti pengancaman. Dia tidak pernah berbenturan dengan Brigadir Joshua. Tidak ada masa lalu yang ibaratnya membuat mereka perselisihan. Tapi kalau cuma dituduh, dia dituduh melakukan pelecehan. Sekarang bagaimana kalau saya balik? Jangan-jangan dia yang melecehkan Ibu Putri, lalu karena ketahuan lalu ditembak almarhum. Kan bisa saja kalau cuma tuduhan tanpa bukti kan. Tapi kan tidak mau kita berspekulasi di situ. Selain itu, menurut Andreas Nahot Silitonga, sejak awal kliennya telah menyatakan bahwa tindakan Barada Eliezer menembak Brigadir Yosua adalah upaya membela diri setelah sebelumnya Brigadir Yosua menembak terlebih dahulu. Cuman dari apa yang disampaikan oleh klien kami itu sudah sangat clear ya. Peristiwanya juga sangat clear. Bagaimana penembakannya dilakukan sudah dimulai duluan dari korban ya. Sehingga ya kalau dari kami sih kami masih meyakini bahwa ini adalah sebuah pembelaan diri ya. Cuman itu adalah sebuah penilaian subjektif dari penyidik yang kami juga hargai. Oke, jadi pembelaan dirinya itu maksudnya seperti apa, Bang? Ya itu pandangan mereka ya. Cuman yang disampaikan oleh klien kami jelas penembakan itu dilakukan oleh korban terlebih dahulu. Sehingga kemudian ya sifatnya adalah bentuk pembelaan diri sehingga dia menembakkan juga.
kami sebagai dahulu tim penasehat hukum Richard ya, yang dikenal dengan Baradae pada hari ini datang ke Bareskrim untuk menyampaikan pengunduran diri kami sebagai penasehat hukum Baradae ya. Mengenai alasan-alasan pengunduran diri kami ya, itu sudah kami sampaikan di dalam surat kami kepada Kabar Eskrim ya. Untuk selanjutnya dapat diperlakukan sebagaimana mestinya. Sementara itu, berdasarkan hasil pemeriksaan Komnas HAM terhadap saksi-saksi yang berada di tempat kejadian perkara, ada versi yang berbeda dari keterangan masing-masing saksi. Sebab di rumah itu ada orang lain lagi selain Putri Chandrawati dan Baradae. Dari semua bukti-bukti CCTV itu menunjukkan dari Jakarta sampai rumah pribadi, dari Magelang sampai rumah pribadi di Jakarta, di Saguling 3 itu tidak terjadi apa-apa. Sementara Pak Perdi itu pulang dari, dia bukan dari Magelang tapi justru dari Jogja. Karena dia naik pesawat tanggal 7 sebetulnya setelah kami cross-check dengan bukti-bukti lain yang kami dapatkan, sangat akurat bukti itu, bersama satu orang ajudannya, ADC. Ketika Ibu Sambo tadi mau menuju rumah pun, Pak Sambonya sudah duluan masuk, hanya berapa menit. Tapi ketika keluar Bu Sambo menuju rumah pribadi itu, Pak Sambonya menyusul belakangan. Di tengah jalan dalam CCTV itu kelihatan Pak Sambo berhenti. Tidak tahu apa yang terjadi, tapi keterangan penyidik menambahkan dari CCTV itu bahwa Pak Sambo katanya ditelepon oleh istrinya, menyampaikan apa yang terjadi di TKP. Nah sekarang kita lihat TKP. Di TKP itu hanya ada Ibu, Bu Putri, kemudian Joshua almarhum, Ricky ada di bawah, di kamar yang bawah, kemudian ada Om Kuat di lantai 2 dengan Baradae di lantai 2. Baradae keterangannya kepada kami mengatakan dia mendengarkan jeritan dari Ibu yang memanggil-manggil, minta tolong, manggil namanya dan manggil nama Ricky. Dia turun, ketemu sama Joshua. Sebentar Pak, saya harus potong dulu. Jadi itu sebelum penembakan sempat terjadi komunikasi dalam jarak yang dekat Pak? Jarak dekat, sekitar 6 meter menurut mereka. Sekitar 6 meter? Menurut Baradae. Menurut Baradae, iya, jadi dia sekitar tanya, 6 meter ada apa Bang? Ada komunikasi. Betul. Oke, setelah itu? Nah setelah itu bukan dijawab menurut dia, justru Joshua mengarahkan tembakan. Tapi sekali lagi itu keterangan dari Baradae yang harus di cross check lagi. Sebab selain itu ada Ricky. Keterangan Ricky, dia katakan dia dengar jeritan, kemudian dia keluar, dia lihat ada Joshua yang menodongkan senjata ke atas tembak menembak. Tapi dia sendiri tidak mengetahui sebetulnya siapa lawan tembak menembaknya. Baru setelah berhenti tembak menembak, dia menyaksikan ternyata Baradae. Sekali lagi ini versi mereka berdua. Sementara kuasa hukum Brigadir Yosua juga memiliki temuan sendiri yang dinyatakan sebagai keterangan Barada Eliezer. Menurutnya, Baradae sempat mengubah pengakuan tentang aksi tembak-menembak yang terjadi. Kenapa saya yakin ini pembunuhan? Karena Baradae mengatakan saya menembak dengan Glock atau Glock 17. Nah Glock 17 itu kan punyanya perwira-perwira tinggi, minimal dia Brigadir Jenderal Polisi pegang ini. Lah kok bisa dipegang polisi pemula, kan tidak masuk akal. Tetapi kenapa dia bisa dilumpuhkan? Ya karena memang sudah terencana pembunuhan itu. Terbukti Baradae mengatakan saya hanya tembak 5 kali kena 4 kali. Tapi kenapa lukanya lebih dari 10 kali? Kemudian dia bilang tembak-tembakan dari lantai 2 ke lantai 1. Dia ditembak kata 7 kali, tak ada satupun yang kena. Tapi dia tembak balik 5 kali, kena 4 kali. Nah kita hitung lukanya lebih 10 kali. Nah kemudian di situ dikatakan tidak ada dia menembak lewat belakang. Begitu saya buktikan ada tembakan lewat belakang, dari belakang kepala tembus ke hidung. Dia ganti lagi ceritanya. Oh iya, aku tembak juga dia, memastikan supaya mati katanya. Jadi terjebak dia. Jadi dengan dia sengaja menembak supaya mati, itu walaupun pengakuan belum tentu benar ya, berarti niatnya jahat untuk membunuh. Itulah evil minds. Jadi niat itu ada pada otaknya. Walaupun kita tidak percaya itu yang terjadi.